Anak ni kadang-kadang galak susah nak usuk solat tu. Apalah masalahnya? Macam mana caranya? Kadang-kadang terfikir apa, terbayang itu kan. Kadang-kadang sampai barang hilang kita pergi pas solat. Tak boleh sebenarnya itu. Macam mana caranya? Sama banyak Pak Jun. Iya. Kayak susah nian. Ini apa namanya? Usuk itu. Kita lagi sholat, mikir dunia. Ke dunia. Iya nih. Mikir dunia, mikir apa? Mikir dagang. Iya, ada lah. Kadang-kadang lah usuk, masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Wah, mana Pak Jun? Apa kabar? Alhamdulillah, baik Ustaz. Sehat ya? Iya, kami lagi bercerita. Jalan ini masuk zuhur. Masih dah lama, Bu? Dengar lagi? Dengar lagi. lagi? Masih seberapa jam lagi lah? Jam lagi ya? Duduk dulu. Nah, kebenaran masih dekat-dekat solat ini. Iya apa? Ngomong apa tadi? Ngomong ke masalah usuk solat itu kadang-kadang susah dia nak usuk solat tu. Baru sudah takbir baik, lah terbayang yang lain. Ampun ya. Ini nih masalah nih untuk kita galau kan. Jadi jangan anggap ustad ni lah khusyuk galau, tidak pula sama baik. Cuma memang kita berusaha kan, macam mana caranya baca bareng-bareng ya kan. Iya. Kalau kita juga ulama dulu memang mereka kadang-kadang ada sebagian ulama yang ngomong dia 20 tahun sholat, tidak khusyuk. Ya, 20 tahun sholat tidak khusyuk. 20 tahun berikutnya dia sholat baru dia baca khusyuk. Nah, jadi 40 tahun bayangkanlah. Ya, kita berapa tahun baru kan? Kita baru berapa tahun? Ini jadi ya wajar kalau kita masih tidak baca khusyuk itu kan. Ulama bisa sampai 40 tahun baru dia bisa baca khusyuk itu. Nah, cuma memang kita harus belajar mana caranya khusyuk itu memang ada cara-caranya kata ulama kan. Pertama kata ulama kalau kita nak khusyuk nian, coba kita pahami maknanya. Mana solat? Bacaan Quran. Ya, bacaan Qurannya. Baca Qurannya. Iya, kan makna solatnya kan. Bacaan Qurannya. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, misalnya tahu kita maknanya Alhamdulillahirabbil alamin apa? Segala puji bagi Allah ya kan Rabbul alamin. Nah, kita paham itu kan. Nah, minimal kita memahami. Kalau kita tidak baca bahasa Arab ya cobalah kita cari terjemahan Quran, baca apa terjemahan zikir-zikirnya kan. Pas kita rokok misalnya Subhana rabbiyal azim, ya kita tahu maknanya Maha suci Allah yang Maha agung itu kan. Ya, jadi kita tahu. Tapi kalau kita baca bahasa Arab itu lebih bagus sebenarnya. Ngomong-ngomong, Malik pernah belajar bahasa Arab belum ini? Sudah 3 tahun lebih kurang tapi caknya belum mumtaz juga nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Aboy. Alhamdulillah. Pada Ustaz. Sini. Sini, para Ustaz. Iya. Lama dah jingo ni. Ngobrol apa ini? Salat. Mereka ni nanya salat, dak khusyuk kan? Iya. Kalau boy baca ngasih pengalaman cak mana? Sama beda. Mana beda khusyuk? Dak khusyuk juga. Masyaallah. Memang problem seluruh umat caknya ya. Iya, jadi nih. tinggal lanjut tadi kan. Kita jelaskan tadi kan, lama kita belajar bahasa Arab. Ya, dengan siapa bela ustaz-ustaz yang kita kenal belajar bahasa Arab kan supaya kita paham. Kalau kita paham bahasa Arab insyaallah lah mudah-mudahan bisa kan. Nah, ini pertama, kiat pertama lah kalau kita nak khusyuk ya itu. Insyaallah ulama dulu ngapa mereka tuh baca khusyuk karena mereka ngerti bahasa Arab. Ya. Kita tak ngerti bahasa Arab nih kadang-kadang ya susah, kadang-kadang makanya pas kita takbir Allahu Akbar ingat pempek. Nah, kan baca jemput di bawah tahu artinya. Nah, enggak tahu artinya apalagi maknanya. Enggak tahu maknanya. Nah, ini pertama lah, kiat pertama ya. Jadi kita belajar bahasa Arab sama-sama kan. Iya. Yang kedua, nah ini yang inti juga termasuk kita berdoa. Ya, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya kalau banyak dikasih khusyuk ya. Pertama minta dikhusyuk ke salat nih hati kita nih. Ini pertama. Kedua kita minta berlindung. Ya, berlindung dari hati yang tidak khusyuk sebagaimana Rasul kan. Nabi itu seringnya minta berlindung sama Allah dari hati yang tidak khusyuk. Misalnya doa yang sering dia baca tiap pagi kan atau zikir-zikir pagi petang. Dia sering berlindung kan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa ya wa min qalbin la yakhsha. Nah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Nah, min qalbin la yakhsha ini dari hati yang tidak khusyuk. Jadi kita minta sama Allah supaya dikasih hati yang khusyuk ya kan. Sama dikasih dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Nah, mungkin kalau kita jalan ke ini insyaallah lah mudah-mudahan ya. Kalau kita berdoa banyak-banyak doa lah. Itu intinya. Jadi kalau seandainya kita lagi sholat tuh ada perasaan langsung ditepis ya? Langsung iya, dibuang. Penting itu, dibuang ya. Dibuang Jadi lagi. kita lagi baca tiba-tiba masuk, buang langsung. Dan ingat kalau itu ada waswas, setan misalnya, itu ada sunnahnya. Gimana tuh? Kita baca ta'awuz. Ya, tahu ta'awuz Pak ya? Alhamdulillah ya. Auzubillah ya kan? Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Kalau masih nggak ada was-was juga, bludah kata Rasul. Ya bludah tapi jangan di muka wong. Jangan samping cuh itu kan. Nah, Macam mana caranya itu? bludah di kata Rasulullah di sebelah kiri. Di bawah kaki kita. Nah, jadi pakai nunduk. itu. Itu pun bludah bukan sampai di gitu ya. Cuh gitu, tidak bukan cek itu. Tapi dikit baik. Syarat. Bludah dikit syaratnya kan cuh itu. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan was-wasnya hilang. Nah, itu penting juga memang kalau selama kita sholat masuk apa pikiran-pikiran tidak tenang tuh coba tepis terus. Alhamdulillah minasyaitonir rajim itu berlindung ya. Iya. Supaya mudah-mudahan ya gangguan setan tuh pergi itu kan. Baca usut dalam salat. Kalau mungkin karena dosa-dosa gitu, pandangan itu tak mungkin tak. Anak pribadi tuh kalau lewat di jalan kan banyak nih anjing kan. Terlihat ini, terlihat itu kan. Mungkin kalau itu juga Bisa jadi ya. Memang maksiat ini kadang-kadang bikin hafalan kita rusak. Nah, benernya Bikin kita ibadah ada khusyuk. Nah, ini maksiat memang ya. Tambah lagi Cak Boy masih muda ganteng pula ya kan. Masyaallah. Susah jadi macam itu memang harus jago lah kita sebagai ini kan. Lanang nih ya mata kita memang beda dengan mata Tino ya. Kalau Tino tuh kadang-kadang lebih malu-malu. Kalau lanang nih kadang-kadang matanya lebih jelalatan. Nah, cuma memang kita harus ya ikut syariat Allah kan. Jadi jaga pandangan, maksiat juga dikurangi insyaallah mudah-mudahan ya. Bisa jadi dengan maksiat itu nutupi hati kita jadi tidak khusyuk. Ya. Ilmu pun jadi tidak manfaat kan. Cak mana Imam Syafi'i datang ke Imam Waqi. Minta nanya ya Imam Waqi ngapo lah hafalan aku ini jelek. Kata Imam Waqi apa? Tinggal ke maksiat. Ya, tinggal ke maksiat kalau kita nak hafalan kuat. Termasuk mungkin khusyuk kita bisa kata ke sini khusyuk ya. Tinggal ke maksiat mudah-mudahan khusyuk lah dalam salat kita itu kan. Nah, penting gitu memang khusyuk salat nih. Kadang-kadang kita ibadah tidak dapat apa-apa ya kalau tidak khusyuk nih kan. Padahal yang dipuji Allah tuh salat yang khusyuk kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya, yang dia tuh khusyuk dalam salatnya. Nah, jadi kalau orang yang beriman yang sempurna imannya itu harusnya dia tuh khusyuk dalam salatnya. Jadi terus kalau yang masalah khusyuk tadi termasuk jihad juga tak itu? Berusaha terus untuk khusyuk. Insyaallah termasuk termasuk jihad juga namanya jihad itu kan dalam bahasa berasal dari kata-kata apa? Jahada yujahidu kan. Nah, itu jihad, itu berusaha. Ya bisa kita katakan jihad dari segi bahasa kan. Jihad dari segi bahasa ya kita berusaha kan. Berusaha ngilang ke biasaan setan, ndak khusyuk itu dalam diri kita itu. Intinya tadi berusaha ya kita pahami maknanya dengan belajar bahasa Arab. Kedua banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa minta hati yang khusyuk sama berdoa supaya dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian juga ini kan kata Boy tadi, jauhi maksiat, penting gitu. Jauhi maksiat juga penting supaya hati kita bisa khusyuk insyaallah ya. Apalagi salat insyaallah ya zuhur ya. Iya, mudah-mudahan kita coba. Sini tinggal di kebun tewe jadi tidak banyak penjingoan. Supaya kan pagar alam ini. Emang di pagar alam nih lemak ya keadaannya dingin sejuk mungkin lebih khusyuk juga ibadah ya. Kelihatan tidak perlu banyak. Lebih khusyuk di sini ya. Iyalah kita nunggu salat deh insyaallah. Ayo. Insyaallah.